Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kan sudah benar-benar kembali bersama Bang Erili. Bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai amin ya Allah. Oke, kan alhamdulillah kembali kesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga non SN atau yang kita kenal selain tenaga honorer, di mana informasi beredar saat ini adalah berkenaan dengan menjelang pendaftaran SNP3K 24. Katanya ada info penting BKN soal validasi data tenaga non SN atau honorer 2004. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Boy, kopi gitu kan ya. Namun sebelum ke sana, mari kita coba mencapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap video Aki yang Aki posting 11 hari yang lalu ya. Jadi mohon maaf, Aki baru kesempatan lagi untuk berbagi kepada kawan-kawan semua setelah sekian lama nih, ada 11 hari lamanya gitu ya, makin menghilang dari peredaran alam jagat raya ini gitu ya, akhirnya bisa kembali lagi gitu kan ya. Pertama ini ada dari Bang Nurcaya. Halo Bang, salam kenal dari Mak Aki. Jadi ya, 9 hari lalu kapan mulai pendaftaran Pak Menpan katanya. Ya sekarang ini gitu kawan-kawan ya, sebentar lagi berarti pendaftaran akan segera dibuka gitu kan ya. Karena beritanya sampai saat ini memang yang akan didahulukan itu adalah pendaftaran CPNS dulu, setelah itu baru nanti mungkin pelaksanaan seleksi P3K 2004 gitu kawan-kawan ya. Jadi untuk pendaftarannya memang saat ini pemerintah sedang fokus dulu pada pelaksanaan CPNS 2024 ini gitu kawan-kawan. Nah kita tunggu aja lah gitu kawan-kawan ya. Mengabdi lama dan cerdik tapi belum bisa daftar karena di swasta dan tidak didata untuk database katanya. Kalau tahun lalu sih memang mereka yang sudah punya cerdik dan honor di swasta itu bisa ikut serta dalam seleksi P3K ya. Bahkan ada tidak sedikit gitu kawan-kawan yang memiliki cerdik karena honor di swasta ikut seleksi P3K lolos gitu tahun 2003 kemarin. Tapi kalau untuk 2024 ini apakah hanya mereka yang sudah terdata dalam database saja atau bagaimana? Tapi memang ketentuannya sih mereka yang sudah terdata dalam database yang bisa ikut CSN P3K tahun 2024 ini. Gitu sepamaki ya, tapi kita tunggu aja lah kepastiannya gitu ya. Nah, informasi yang makin sampaikan dan saat ini makin lansir dari www.jpn.com gitu kawan-kawan. Informasi yang beredar adalah bahwa menjelang pendaftaran P3K 2004 ada info penting BKN katanya soal validasi data honorer. Ini diposting pada hari Jumat kemarin kawan-kawan ya, jam 1 siang. Sudah masih hangat kawan-kawan. Seperti apa informasi lengkapnya, mari kita simak videonya sampai akhir. Atau nanti kawan-kawan untuk memastikan kebenaran dari informasi yang sampaikan, silakan kawan-kawan meluncur ke kolom deskripsi karena Maki biasa selalu sertakan informasinya di kolom deskripsi gitu ya. jpn.com Jakarta nih, menjelang pendaftaran P3K katanya ada info penting dari BKN terkait dengan validasi data honorer atau tenaga non SN 2004 ya kawan-kawan ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa kawan-kawan yang sudah terdata dalam database itu ada 1,7 juta. Nah 1,7 juta ini akan disesuaikan menjadi ASN P3K kalau mereka lolos perpal. Nah gitu. Ternyata ada beberapa info penting katanya berkaitan dengan perpal ini. Apa saja kita cek gitu kawan-kawan ya. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Pak Suharman mengatakan pihaknya bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP sudah menyelesaikan verifikasi dan validasi 1,7 juta honorer tuh kawan-kawan ya. Jadi ada 1,7 juta nih kawan-kawan. Nah, lalu hasilnya lanjut Suharman nih tidak semuanya memenuhi kriteria yang disepakatkan sebagaimana surat edaran ternyata tuh. Jadi harus mereka yang akan diselesaikan jadi SNP3K itu harus sesuai dengan surat edaran nomor ini kawan-kawan tertanggal 20 Juli tahun 2022. Mungkin katanya tenaga non SN ini bukan bodong ya, tapi tidak sesuai kriteria, kata Suharman kepada JPN Jumat kemarin. Oh gitu ternyata kawan-kawan ya. Jadi tidak bodong katanya kawan-kawan, tapi yang tidak sesuai kriteria itu dia gitu kawan-kawan ya. Makanya perlu kawan-kawan nanti merujuk ke sini, apakah kawan-kawan sesuai dengan surat edaran ini kriterianya atau bagaimana gitu. Kalau sesuai ya berarti besar kemungkinan kawan-kawan lolos perpa, karena mereka yang akan diselesaikan menjadi SNP3K 24 ini adalah mereka yang lolos perpa gitu. Lanjut. Ditanya berapa honorer yang tidak memenuhi kriteria tersebut, dia mengungkapkan tidak bisa menginformasikan karena merupakan kewenangan Kemenpan RB nih kawan-kawan. Jadi tidak bisa disebutkan gitu. Yang jelas mungkin nanti kita bisa menilai sendiri apakah kita sesuai dengan surat edaran tersebut kriterianya atau tidak gitu kawan-kawan. Kalau sesuai ya berarti besar kemungkinan untuk kita lolos gitu.
Begitu juga saat ditanya kapan pendaftaran P3K dibuka. Nah, ini pendaftaran terkait pertanyaan tadi kawan-kawan ya, kapan dibuka. Nah, dibuka karena validasi data sudah selesai gitu. Deputi Suharmen kembali menyatakan itu kewenangan Kemenpan RB. Belum tahu saya kapan dibuka, katanya kawan-kawan. Karena itu kewenangan Kemenpan RB. Tuh. Jadi kalau ada informasi beredar bahwa pelaksanaan CSN P3K 2024 ini akan segera dibuka pada tanggal sekian, itu belum jelas ternyata kawan-kawan. Ini karena sampaikan Pak Suharmen, ya tidak ada itu kemenangan Kemenpan RB pembukaannya. Nah, yang kita tahu bahwa Kemenpan RB saat ini sedang fokus ke pelaksanaan CPNS 2024 kawan-kawan ya. Itu dia. Tapi kalau sudah CPNS dibuka, berarti tidak lama lagi P3K akan dibuka. Yang jelas per Desember 2024 kawan-kawan harus sudah tuntas gitu. Harus sudah selesai semua tenaga honorer itu sebagaimana undang-undang ini. Jadi mereka yang sudah terlolos Perpa itu per Desember 2024 harus sudah tuntas menjadi ASN P3K-nya. Mungkin nanti ASN P3K-nya ada dua kan, nanti ada yang mereka lolos menjadi full time, ada yang menjadi part time. Nah, apapun itu ya kawan-kawan harus syukuri dulu karena tidak semua orang bisa ikut serta dalam seleksi ASN CSN 2024 ini, khususnya untuk P3K gitu kan kawan. Mereka yang terdaftar dalam database dan lolos Perpa lah yang bisa ikut CAT nanti. Dan kawan-kawan harus bisa ikut CAT karena CAT adalah kunci kawan-kawan mendapatkan NIP untuk bisa mendapatkan nanti lolos jadi SNP3K full time atau part time gitu kawan-kawan ya. Lanjut. Sebagai pengingat, BKN mendapatkan mandat dari pelaksana tugas PLT Menpan RB Mahfud MD untuk menyiapkan sistem pendataan honorer yang tertuang dalam surat edaran ini, kata kawan-kawan ya tadi. Pendataan honorer itu kemudian dijadikan database tenaga non SN gitu kataannya. Nah, dalam SM Menpan RB tentang pendataan honorer, masing-masing pejabat pembina kepegawaian P3K diwajibkan melakukan pemetaan data tenaga non SN melalui sistem aplikasi yang dibuat BKN katanya. Itu kan ya. Dalam SM Menpan RB ada 5 kriteria pegawai non ASN yang masuk pendataan BKN. Nah, gitu. Apa saja? Coba kita lihat. Berstatus tenaga honorer kedua yang terdaftar dalam database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada pemerintah. Tuh kawan-kawan. Jadi untuk kategori 2 ini diprioritaskan ternyata kawan-kawan ya. Jadi di kabar gembira untuk kawan-kawan yang tenaga honorer kategori 2 karena ternyata kawan-kawan diprioritaskan untuk menjadi ASN P3K 2024 ini gitu ya. Lanjut. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung. Sumber honornya berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Nah, ini dia kriterianya kawan-kawan. Jadi ini ada 5 kriteria pegawai non ASN yang masuk data pendataan BKN dan dimungkinkan nanti inilah mereka yang akan lolos Perpa gitu kawan-kawan. Lanjut ya. Yang ketiga, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja, kemudian telah bekerja paling singkat 1 tahun per Desember 31 Desember 2021. Gitu. Berarti dia per 31 Desember 2020 itu harus sudah jadi honorer kawan-kawan. Nah, kalau belum maka belum bisa, berarti belum masuk kriteria ini. Itu bukan berarti bodong gitu kawan-kawan ya, yang tidak lolos itu, tapi ini tidak memenuhi kriteria ini. Yang terakhir, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember. Setiap instansi yang mengajukan honorer pun, tambah Suharmen, harus melengkapinya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Itu kataannya ya. Nah, informasi ini makin lansir dari ini kawan-kawan, nanti kawan-kawan meluncur aja ya di kolom deskripsi, makin sertakan ini untuk memastikan kebenaran dari informasi yang makin sampaikan. Itu dia barangkali informasinya yang bisa makin sampaikan dalam kesempatan ini ya kawan-kawan. Jadi intinya untuk kawan-kawan yang memenuhi SE tadi 5 kriteria tadi yang diantaranya itu, maka itu kawan-kawan kemungkinan lolos Perpal ya. Jadi sekalipun kawan-kawan sudah terdata dalam database, kalau kawan-kawan tidak bisa lolos Perpa, maka kawan-kawan tidak bisa ikut CAT. Nah, karena ikut CAT itu kalau kawan-kawan lolos Perpa dulu gitu. Nah, dari lolos CAT, dari lolos Perpa, kalau kawan-kawan ikut CAT, maka nanti kawan-kawan akan mendapatkan NIP. NIP ini yang akan menjadikan kawan-kawan honorer P3K ataupun maksudnya P3K full time atau part time. Itu saja barangkali kawan-kawan, karena di sini sudah terdengar suara azan asar ya, untuk kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu, dan memperbanyak doa gitu kawan-kawan ya. Maka ingatkan kepada kawan-kawan agar kawan-kawan tidak lupa untuk
perbanyak usaha dan memaksimalkan doanya gitu kan. Nanti apalah usaha, artinya usaha tanpa doa itu sama dengan sombong, apalagi berdoa tanpa usaha itu sama aja bohong, kan antara usaha dan doa itu kan harus seimbang, kan judul lagu juga perjuangan dan doa. Itu saja barangkali kawan-kawan, jika ada yang mau diskusikan silakan kawan tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau ada kemungkinan nanti akan jawab atau balas satu persatu. Thank you for listening. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.